Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan masih berbicara tentang fungsi dan barisan. Secara khusus kita akan melihat kajian mengenai fungsi inverse dan aplikasinya pada fungsi logaritma. Kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita melihat. Nah, tabel 1 di bawah ini memberikan data jumlah bakteri pada suatu percobaan. Di sebelah kiri, kita melihat waktu di dalam jam, dan di sebelah kanan, kolom di sebelah kanannya adalah populasinya. Jadi kita punya dalam hasil percobaan, misalkan kita mempunyai ketika awal adalah 100 buah bakterinya, ketika 1 jam kemudian menjadi 168, 2 jam kemudian menjadi 259. Nah, ahli biologi kadang-kadang memerlukan data sebaliknya, yaitu pertanyaannya ketika dia mencapai jumlahan, misalkan 200, dia memerlukan waktu berapa lama untuk mencapai populasi 200. Nah, masalah ini yang kita kenal dengan masalah inverse. Oke ya. Mari kita melihat tentang fungsi inverse ini. Pertanyaannya, apakah fungsi inverse selalu terdefinisi atau selalu ada? Kalau saya mempunyai seperti ini, misalkan ini adalah sebuah fungsi aturan yang memetakan dari setiap titik di A ke tepat satu titik di B, gitu ya. Ini juga sama, masih sebuah fungsi. Jadi kedua f dan g ini, fungsi f dan fungsi g ini, keduanya adalah sebuah fungsi. Oke ya. Pada fungsi di atas, berapakah f inverse dari 4? Jadi kalau saya punya 4, berapa nilai dibalik kalau saya balikan kembali? Tentunya di sini 2. Tapi untuk di sini hati-hati. Tidak jelas apakah 2 atau 3. Hati-hati, kalau saya melihat kebalikannya, tentunya ini menjadi domain, ini menjadi range. Sebuah titik di domainnya sekarang, kalau pemetaan balikannya atau pemetaan inverse-nya, kalau inverse-nya ada, maka setiap titik di domainnya harus hanya dipasangkan dengan satu unsur di range-nya atau di kodomanya. Tapi ini 2 unsur, sehingga G ini tidak mempunyai inverse. G ini tidak mempunyai inverse. Fungsi G di sini tidak mempunyai inverse. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu. Jadi kita tidak mau kejadian yang seperti ini. Oke ya, jadi kalau saya punya yang berbeda, X1-nya itu tidak sama dengan X2, maka Fx1-nya itu saya tidak mau sama dengan Fx2. Gitu ya, dalam hal ini sama dengan Fx2. Oke ya, yang jadi saya mendefinisikan suatu definisi, yaitu yang namanya fungsi satu-satu. Jika X1-nya tidak sama dengan X2, ini, maka petanya juga tidak boleh sama. Tidak boleh sama dengan 4. Dia harus berbeda. Ini yang kita namakan fungsi satu-satu. Ini yang kita kenakan fungsi satu-satu. Untuk fungsi f sendiri, dia adalah fungsi satu-satu. Tapi fungsi g tidak satu-satu. Mengapa? Karena saya punya yang 2 buah nilai di domain dari f, nilainya berbeda, tetapi nilai fungsinya itu sama, yaitu 4. Oke, jadi ini tidak satu-satu. Untuk membuktikan dia tidak satu-satu, cukup kamu berikan sebuah contoh, 2 buah nilai di domain yang mempunyai nilai fungsi yang sama. Gitu ya. Untuk membuktikan dia fungsi satu-satu, kamu harus membuktikan untuk setiap unsurnya, kalau dia berbeda, maka nilai fungsinya juga akan berbeda. Oke ya. Nah, kalau kita lihat, apa fungsi yang seperti ini itu seperti apa? Jadi saya punya ketinggian di X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, ketinggiannya sama. Oh, jadi seperti ini. Jadi fungsi-fungsi yang seperti ini itu bukanlah fungsi satu-satu. Fungsi yang seperti ini tidak mempunyai inverse. Fungsi yang seperti ini tidak mempunyai inverse. Oke ya? Oke, ini karena ini masih kajian tingkat 1, maka dia disebut f-nya itu mempunyai inverse, fungsi f itu mempunyai inverse, dan biasanya kita sebut f
pangkat min 1, gitu ya, fungsi inverse. Kalau f-nya 1, secara umum tidaklah demikian, tapi untuk keperluan kita tingkat 1, matematika 1B, bolehlah kita katakan bahwa f mempunyai inverse kalau f 1. Jadi kalau misalkan f dari A ke B, fungsi 1 dengan df-nya sama dengan A dan ff sama dengan B, maka fungsi inverse-nya dari B ke A. Oh, fungsi inverse-nya sekarang domainnya yang ini, range-nya yang ini. Tidak jadi masalah ya, itu kita sudah tahu. Tapi kalau digambar, kalau kita gambarkan, itu berarti sumbu y-nya berubah menjadi di sini, sumbu x-nya berubah menjadi seperti ini. Jadi kalau saya gambar, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau dari bawah, terus ke kanan, lalu dia akan membelok. Gitu ya. Makanya ini bukan fungsi, karena dia kalau kita menggunakan vertical line test, dia bukan fungsi. Artinya inverse-nya bukan merupakan sebuah fungsi. Jadi supaya saya tahu apakah sebuah fungsi itu mempunyai inverse, tinggal saya lihat dari, kalau saya punya grafik y sama dengan fx, tinggal saya lihat dari menggunakan horizontal line test. Menggunakan horizontal line test, gitu ya. Jadi di sini saya punya fungsi-fungsi yang seperti ini, itu adalah fungsi yang tidak satu-satu. Dalam fungsi, misalkan fungsi itu satu-satu dan dia mempunyai inverse, maka kalau saya punya fx-nya sama dengan y, maka x-nya itu adalah f inverse y untuk setiap y anggota B. B-nya itu adalah range dari f, dari rasio dari f. Oke ya? Nah, perhatikan bahwa df inverse adalah rf dan rf inverse adalah df. Oke, tidak masalah. Nah, sifatnya f inverse dari f adalah a. Jadi kalau saya punya titik di sini, fa-nya adalah ini, dibawa balik itu harus menjadi a sendiri, ini. Dengan cara yang sama, f inverse b, jadi saya punya ini, saya punya titik di sini, f inverse b, f-nya harus balik ke titik b sendiri. Oke ya, jangan lupa b di sini dia adalah anggota dari range fungsi f, tapi a di sini adalah anggota dari domain fungsi f. Hati-hati sekali ya. Nah, selanjutnya periksa apakah dia mempunyai fungsi inverse atau tidak. Kalau dari gambar, pasti dia tidak punya. Kenapa? Saya bisa menggunakan hanya horizontal line test. Dan menggunakan horizontal line test, saya tahu ada dua yang ketinggiannya sama. Selalu saya punya dua yang ketinggiannya sama, mempunyai prapeta yang berbeda. Contohnya adalah apa? Seperti ini. Misalkan saya punya titiknya x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. X1 sama dengan 2, x2 sama dengan minus 2. Saya tahu ketinggiannya sama adalah 4, tapi x1 sendiri yang adalah 2 dan x2 sama dengan min 2 itu tidak sama. Jadi saya punya nilainya tidak sama, tetapi nilai fungsinya sama. Itu persis sama yang terjadi di sini. Gitu ya. Punya dua buah titik, min 2 dengan 2, tapi petanya sama. Jadi untuk membuktikan dia tidak satu-satu, cukup kamu tunjukkan bahwa ada satu contoh yang tidak memenuhi, gitu ya. Bagaimana membuktikan fx sama dengan x pangkat 3 punya inverse atau tidak? Saya akan membuktikannya dengan menggunakan apakah dia satu-satu atau tidak. Apakah dia satu-satu atau tidak. Oke ya. Oh, di sini saya menggunakan contoh lain, yaitu super X. Selidiki apakah super X adalah fungsi satu-satu. Ternyata super X ini, tentunya kita bicara fungsi fx sama dengan super X ini pada domainnya ya, yaitu X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Apakah dia satu-satu? Mari kita selidiki. Misalkan berlaku, satu hal yang penting dari sini, untuk membuktikan seperti ini, jika ini, maka ini sulit. Jadi yang biasanya kita lakukan menggunakan kontraposisinya. Kalau saya punya ini sama dengan, saya harus membuktikan bahwa ini sama dengan juga. Oke ya? Jadi, kalau saya misalkan, jika akan diselidiki, jika fx1 sama dengan fx2, apakah x1-nya sama dengan x2? Ya, kontraposisinya. Kita tahu di masalah logika, bahwa itu adalah pernyataan yang ekuivalen.
ya. Nanti kalau kamu ada yang tidak mengerti, kita bisa bahas kemudian apa itu pernyataan ekuivalen, apa itu maksudnya kontrapositif dari sebuah pernyataan di perkuliahan. Jadi misalkan saya punya fx1 sama dengan fx2, artinya 1/x1 sama dengan 1/x2. Tentunya karena x1 dan x2 tidak 0, saya boleh kalikan kedua ruas dengan x1 kali x2. Sehingga saya dapatkan x1 sama dengan x2. Jadi saya peroleh apa yang saya mau. Akibatnya, fungsi fx sama dengan 1/x itu adalah 1/1. Pak, cara yang cepat gimana? Tentunya cara yang cepat melihat grafiknya. Karena kita sudah tahu fungsi fx sama dengan 1/x itu adalah grafik hiperbola. Grafik hiperbola. Menggunakan horizontal line test, kamu tahu bahwa dia adalah fungsi 1/1. Untuk itu kamu coba sendiri. Oke ya, begitu juga misalkan ini fx sama dengan 2x plus 3 dan seperti itu. Kamu buktikan bahwa dia adalah 1/1. Oke, dan ini juga ada latihannya ya. Oke, nah cara penulisannya jangan lupa bahwa ini ada f-nya, seharusnya ini juga ada f-nya. Jangan lupa bahwa x di sini itu adalah variabel boneka, adalah dummy variabel. Boleh saya ganti-ganti. Kalau kamu ingat, waktu di SMA, untuk kamu melihat inverse-nya bagaimana, biasanya kamu tuliskan y sama dengan fx, kamu coba cari x sebagai fungsi dari y. Itu yang kita katakan fungsi inverse-nya. Tentu saja cara itu masih kita pakai. Tapi hati-hati, tidak semua fungsi mempunyai inverse. Oke ya, tidak semua fungsi mempunyai inverse. Oke, sekarang misalkan f fungsi satu dan inverse-nya adalah ini. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau lihat grafiknya seperti apa. Grafiknya seperti apa. Oke ya. Jadi saya punya FA sama dengan B, maka F inverse dari B itu sama dengan A. Demikian bila titik saya punya A, B pada ini, oke. Saya punya nilai fungsi di titik ini X sama dengan A, itu ketinggiannya adalah B. Maka inverse-nya itu posisinya di B, A. Ini B, ke atasnya A. Jadi di sini, oke ya. Nanti bisa kita lihat bahwa grafik dari fungsi inverse itu hanyalah tinggal mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga kalau saya punya fungsinya seperti ini, maka inverse-nya itu adalah yang seperti ini. Tinggal saya cerminkan terhadap Y sama dengan X. Kok bisa, Pak? Betul. Karena kita sebenarnya menaruh Y itu di bawah, X di atas. Apa yang saya lakukan? Sebenarnya saya mencerminkan. Gitu ya, ingat ya, kalau saya mau mencari fungsi inverse-nya, berarti Y-nya sekarang, saya mau menggambar fungsi yang biru ini, tapi sekarang Y-nya saya taruh di sini, X-nya saya taruh di sana, maka saya akan mendapatkan yang ini, yang merah ini. Gitu ya, bagus sekali ya. Jadi ini merupakan hanya pencerminan saja dari grafik Y sama dengan fx terhadap garis Y sama dengan X. Gitu ya, dan itu juga yang saya katakan, kalau di sini misalkan dia adalah fungsi X kuadrat gitu, dan kalau saya cerminkan, dia menjadi grafik yang seperti ini, dan dia bukan fungsi. Makanya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, fungsi fx sama dengan X kuadrat, tidak mempunyai inverse di seluruh real. Tapi, dia mempunyai inverse. Kalau apa? Coba kamu pikir ya. Coba kamu pikir. Nanti kita akan bahas waktu perkuliahan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal, yaitu yang namanya terkait dengan basic reproduction number. Nah, ini basic reproduction number ini disimbolkan oleh R0. Ini bilangan, ini dihubungkan dengan besaran P yang menyatakan peluang epidemi tersebut akan meledak atau tidak. Definisinya kamu bisa melihat ya dari Wikipedia atau dari sumber-sumber yang lain. Misalkan persamaannya adalah seperti ini, besaran P, ini, dan R0 lebih besar dari 1, biasanya ini yang menyebabkan populasinya meledak. Kalau R0 kurang dari 1, populasinya akan tidak akan meledak. Nah, pertanyaannya tentukan inverse dari P. Jadi P di sini fungsi dari R0. Pertanyaannya, saya pengen melihat R0 fungsi dari P. Ya, tentunya kamu harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa dia adalah fungsi 1/1. Begitu saya dapatkan bahwa dia fungsi 1/1, dia mempunyai inverse, baru saya bisa cari inverse-nya. Berbeda dengan waktu SMA, kamu boleh dengan begitu saja mencari inverse-nya tanpa kamu tahu apakah inverse-nya ada atau tidak. Itu tidak agak berbeda dengan di kali ini ya.
Oke, jadi saya punya ini, nanti saya bisa, kalau bisa saya buktikan dia mempunyai inverse, maka saya bisa lakukan hal sama yang seperti dilakukan di SMA ya. Saya dapat seperti ini. Nah, ini adalah fungsi P sama dengan 1 min per R0. Jadi tinggal saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini saya menjadi inverse-nya adalah yang ini. Oke ya, mudah sekali dari pembahasan ini. Nah, sekarang kita mau aplikasikan ke persamaan logaritma. Kita akan aplikasikan ke persamaan logaritma. Dari pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa fx itu sama dengan b pangkat x itu adalah fungsi eksponen, gitu ya. Dan ini fungsi satu-satu, dengan demikian f inverse-nya ada. Dari mana? Dari grafiknya saya bisa menggunakan horizontal line test. Nah, fungsi inverse-nya, kalau saya punya b pangkat y itu sama dengan x, atau b pangkat x sama dengan y, maka x-nya itu adalah suatu fungsi dari y. Fungsinya itu apa? Yang biasa kita namakan itu adalah fungsi logaritma dengan basis dasar di B, dengan basisnya bilangan dasarnya di B, atau di SMA mungkin B-nya ini di atas gitu ya, tidak masalah, tidak masalah. Jadi nanti kalau semua permasalahan di eksponen bisa saya transfer ke masalah logaritma dan sebaliknya. Oke ya, DF inverse-nya apa, RF inverse-nya apa, coba kamu lihat. Gimana cara melihatnya, Pak? Lihat grafiknya saja ya. Untuk kali ini lihat grafiknya saja. Nah, log BX adalah bila tentunya B-nya bergantung nanti ya, sama seperti eksponen. B-nya antara 0,1 atau lebih besar dari 1 dengan cara yang sama, logaritma juga DF inverse dan RF inverse-nya bergantung dari pemilihan B-nya. Untuk ini, kamu melihat, kenapa min 3? Karena 10 pangkat minus 3 adalah 0,001. Dibalik saja polanya ya. Cari bentuk eksponensialnya. Nah, dari sini saya punya ini, oke. Bagaimana dapat dari ini? Kamu perhatikan kembali. Ini kita dapatkan dari, kalau saya punya F inverse dari Fx, itu sama dengan X untuk setiap X anggota DF. Dan saya punya F dari F inverse Y itu sama dengan Y untuk setiap Y anggota RF-nya, gitu ya. Tentunya dengan ini X-nya harus lebih besar dari 0. Kamu coba sendiri, kalau tidak nanti kita coba lihat lagi waktu perkuliahan. Dan ini ya, kita sudah tahu. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan berbeda nilai B-nya, 2 dan 3. Itu persis sama ya, karena ini hanya tinggal hasil pencerminan saja. Oke, dan ini adalah hasilnya. Kalau kamu lihat, ini adalah apa? Oh, ini adalah kalau saya punya. Ingat, jadi logaritma itu adalah apa? Logaritma itu adalah Y. Y-nya itu adalah masalah pangkat. Logaritma itu adalah permasalahan pangkat. Jadi, kalau eksponen itu mencari hasil dari pangkatnya, logaritma itu mencari pangkatnya. Mencari pangkatnya. Nah, jadi kalau kamu lihat seperti ini, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat ya? Di sini saya melihat kalau saya punya suatu bilangan dengan basisnya P, dipangkatkan sesuatu, dikalikan dengan saya punya perkalian dari dua buah bilangan dengan basisnya di B, maka bagaimana dengan pangkatnya? Perkalian dua buah bilangan dengan basisnya B. Ya sama dengan penjumlahan pangkatnya. Ini kan menjumlahkan pangkat. Dengan cara yang sama, ini adalah pengurangan pangkat. Cantik sekali ya. Cantik sekali ya. Dengan cara yang sama, kamu bisa lakukan hal yang seperti ini. Coba kamu lakukan ini dengan menggunakan sifat-sifat seperti ini. Ini hanya mengulang waktu di SMA saja. Nah, secara khusus, fungsi logaritma dan basis E yang kita sebut fungsi logaritma asli ya. Nanti akan kita peroleh ditulisnya ini ln logaritma natural X. Itu adalah logaritma X dengan basisnya E. Kamu masih ingat sebelumnya E itu adalah 2,7 sekian. Sehingga saya punya ini adalah ini ya. Tukar menukar. Oke, ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang tadi. Sifat tadi. F inverse dari Fx sama dengan X untuk setiap X anggota DF. Dan F dari F inverse Y sama dengan Y untuk setiap Y anggota RF-nya. Oke ya, ini sifatnya bisa kamu coba buktikan sendiri. Dan ini juga bisa kamu lihat sendiri. Nah, ini cuman mungkin yang perlu kamu perhatikan bahwa ini kenaikannya sangat lambat. Kenaikannya sangat lambat. Nah, kamu coba kerjakan beberapa latihan di sini. Oke ya.
Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di dalam pembahasan akan barisan. Kali ini kita hanya membahas tentang fungsi inverse, yaitu kaitannya dalam aplikasinya tentang inverse fungsi eksponensial yang adalah fungsi logaritma. Terima kasih.